Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astongo Putra dengan NIM 200301501094 dari kelas PJKRE. Di sini saya akan menjelaskan hasil karya PPT saya yang bertema promosi kesehatan. Yang pertama itu pendahuluan. Promosi kesehatan adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan masyarakat melalui pembelajaran diri oleh dan untuk masyarakat agar dapat menolong dirinya sendiri, serta mengembangkan kegiatan yang bersumber daya masyarakat sesuai sosial budaya setempat dan didukung oleh kebijakan publik yang berwawasan kesehatan. Sedangkan WHO memberikan pengertian bahwa promosi kesehatan merupakan the process of enabling individual and communities to increase control over the determinant of health and thereby improve their health. Proses mengupayakan individu-individu dan masyarakat untuk meningkatkan kemampuan dalam mengendalikan faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan, dengan demikian meningkatkan derajat kesehatan. Kesehatan pada prinsipnya merupakan upaya dalam meningkatkan kemampuan masyarakat melalui pembelajaran dari, oleh, untuk, dan bersama masyarakat, agar mereka dapat menolong diri sendiri, serta kegiatan yang sumber daya masyarakat sesuai dengan kondisi sosial budaya setempat dan didukung kebijakan-kebijakan publik yang berwawasan kesehatan. Sasaran promosi kesehatan. Adapun bagian-bagian dari sasaran promosi kesehatan, yang pertama itu sasaran primer. Sasaran primer kesehatan adalah pasien, individu sehat, dan keluarga atau rumah tangga sebagai komponen dari masyarakat. Masyarakat diharapkan mengubah perilaku hidup mereka yang tidak bersih dan tidak sehat menjadi perilaku hidup bersih dan sehat. Akan tetapi, disadari bahwa mengubah perilaku bukanlah sesuatu yang mudah. Perubahan perilaku pasien, individu sehat, dan keluarga atau rumah tangga akan sulit dicapai jika tidak didukung oleh sistem nilai dan norma sosial serta norma hukum yang dapat diciptakan atau dikembangkan oleh para pemuda masyarakat, baik pemuda informal maupun pemuka formal. Keteladanan dari para pemuka masyarakat, baik pemuka informal maupun formal, dalam mempraktikkan PHBS, suasana lingkungan sosial yang kondusif atau social pressure dari kelompok-kelompok masyarakat dan pendapat umum atau biasa disebut public opinion, sumber daya dan atau sarana yang diperlukan bagi terciptanya PHBS yang dapat dibuat atau dibantu menyediakan oleh mereka yang bertanggung jawab dan berkepentingan. Yang kedua, sasaran sekunder. Sasaran sekunder adalah para pemuka masyarakat, baik pemuka informal, misalnya pemuka adat, pemuka agama, dan lain-lain, maupun pemuka formal atau biasanya petugas kesehatan, pejabat pemerintahan, dan lain-lain. Organisasi kemasyarakatan dan media massa, mereka diharapkan dapat turut serta dalam upaya meningkatkan PHBS pasien, individu sehat, dan keluarga dengan cara berperan sebagai panutan dalam mempraktikkan PHBS, turut menyebarluaskan informasi tentang PHBS dan menciptakan suasana yang kondusif bagi PHBS, berperan sebagai kelompok penekan atau pressure group guna mempercepat terbentuknya PHBS. Yang ketiga, sasaran tersier. Sasaran tersier adalah para pembuat kebijakan publik yang berupa peraturan perundang-undang di bidang kesehatan dan di bidang lain yang berkaitan, serta mereka yang dapat memfasilitasi atau menyediakan sumber daya. Mereka diharapkan turut serta dalam upaya meningkatkan PHBS pasien, individu sehat, dan keluarga dengan cara yaitu: 1. Memberlakukan kebijakan peraturan perundang-undang yang tidak merugikan kesehatan masyarakat dan bahkan mendukung terciptanya PHBS dan kesehatan masyarakat. Dan yang kedua, membantu menyediakan sumber daya atau dana sarana dan lain-lain yang dapat mempercepat terciptanya PHBS di kalangan pasien, individu sehat, dan keluarga pada khususnya, serta masyarakat luas pada umumnya. Berdasarkan rumusan WHO pada tahun 1994 dalam Notot Mojo 2000 pada tahun 2007, strategi promosi kesehatan secara global terdiri dari 3 hal. Yang pertama itu advokasi.
adalah kegiatan untuk meyakinkan orang lain agar orang lain tersebut membantu atau mendukung terhadap tujuan yang akan dicapai. Dalam konteks promosi kesehatan, advokasi adalah pendekatan kepada para pembuat keputusan atau penentu kebijakan di berbagai sektor dan di berbagai tingkat, sehingga para pejabat tersebut dapat mendukung program kesehatan yang kita inginkan. Yang kedua, dukungan sosial atau social support. Strategi dukungan sosial adalah suatu kegiatan untuk mencapai dukungan sosial melalui tokoh-tokoh formal maupun informal. Tujuan utama kegiatan ini adalah agar tokoh masyarakat sebagai penghubung antara sektor kesehatan sebagai pelaksana program kesehatan dengan masyarakat penerima program kesehatan. Bentuk kegiatan dukungan sosial antara lain pelatihan-pelatihan para tokoh masyarakat, seminar, lokakarya, bimbingan kepada tokoh masyarakat, dan sebagainya. Yang ketiga, pemberdayaan masyarakat atau biasa disebut dengan empowerment. Pemberdayaan merupakan strategi promosi kesehatan yang ditujukan kepada masyarakat langsung. Tujuan utama pemberdayaan adalah mewujudkan kemampuan masyarakat dalam memelihara dan meningkatkan kesehatan untuk diri mereka sendiri. Bentuk kegiatan ini antara lain penyuluhan kesehatan, keorganisasian, dan pengembangan masyarakat dalam bentuk koperasi, pelatihan-pelatihan untuk kemampuan peningkatan pendapat keluarga. Berdasarkan Konferensi Internasional Promosi Kesehatan Ottawa Kanada pada tahun 1986 yang menghasilkan Piagam Ottawa, promosi kesehatan dikelompokkan menjadi 5 area. Yang pertama itu kebijakan pembangunan berwawasan kesehatan atau Health Public Policy. Kegiatan ditujukan pada para pembuat keputusan atau penentu kebijakan. Hal ini berarti setiap kebijakan pembangunan dalam bidang apapun harus mempertimbangkan dampak kesehatan bagi masyarakat. Yang kedua, mengembangkan jaringan kemitraan dan lingkungan yang mendukung atau biasa disebut dengan Create Partnership and Supportive Environmental. Kegiatan ini bertujuan mengembangkan jaringan kemitraan dan suasana yang mendukung terhadap kesehatan. Kegiatan ini ditunjukkan kepada pemimpin organisasi, masyarakat, serta pengelolaan tempat-tempat umum dan diharapkan memperhatikan dampak terhadap lingkungan, baik lingkungan fisik maupun lingkungan non-fisik yang mendukung atau kondusif terhadap kesehatan masyarakat. Lanjut, yang ketiga, reorientasi pelayanan kesehatan atau biasa disebut dengan Reorient Health Service adalah penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang merupakan tanggung jawab bersama antara pemberi dan penerima pelayanan. Orientasi pelayanan diarahkan dengan menempatkan masyarakat sebagai subjek yang dapat memelihara dan meningkatkan kualitas kesehatannya sendiri. Hal tersebut berarti pelayanan lebih diarahkan pada pemberdayaan masyarakat. Yang keempat, meningkatkan keterampilan individu atau biasa disebut dengan increase individual skill. Kesehatan masyarakat adalah kesehatan yang terdiri atas kelompok, keluarga, dan individu. Kesehatan masyarakat terwujud apabila kesehatan kelompok, keluarga, dan individu terwujud. Oleh sebab itu, peningkatan keterampilan anggota masyarakat atau individu sangat penting untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan masyarakat memelihara serta meningkatkan kualitas kesehatannya. Dan yang terakhir, 5, memperkuat kegiatan masyarakat atau strength community action. Derajat kesehatan masyarakat akan terwujud secara efektif jika unsur-unsur yang terdapat di masyarakat tersebut bergerak bersama-sama. Memperkuat kegiatan masyarakat berarti memberikan bantuan terhadap kegiatan yang sudah berjalan di masyarakat sehingga lebih dapat berkembang. Di samping itu, tindakan ini memberikan kesempatan masyarakat untuk berimprovisasi, yaitu melakukan kegiatan dan berperan serta dalam pembangunan kesehatan. Itulah hasil presentasi PPT saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.